Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman trader semuanya. Di sini kami trader Deso 69 akan mengulas tentang candle pembukaan dan candle konfirmasi untuk yang part kedua. Untuk yang part kedua akan kita bahas di sini. Jadi teman-teman semuanya, di mana kita bisa mengerti candle informasi pembukaan harga dan candle konfirmasi pembukaan harga. Jadi sebelumnya teman-teman jangan lupa like, subscribe, komen, juga di share video ini supaya channel kami banyak yang mendukung ya. Sebelumnya kita biasa teman-teman semuanya kita pakai moving average garis MA. Jadi teman-teman semuanya, sebelumnya kita akan bahas tentang candle informasi arah harga, yaitu candle hijau, candle bullish. Jadi teman-teman, candle pembukaan arah harga bullish itu ada sekitar 8 candle. Pertama panjang, ada 8 candle. Ada 8 candle ya, ingat 8 candle. Ada 8 candle. Oke. Dan masing-masing candle ini itu ada yang punya sumbu, ada yang tidak punya sumbu. Sumbunya seperti ini. Ini ada sumbu, terus ada sumbu, terus ini ada sumbu, ini juga ada sumbu, terus yang kecil juga ini ada sumbu, ini ada sumbu, ini ada sumbu, ini ada sumbu. Jadi teman-teman semuanya, biasanya setiap candle pembukaan arah harga itu biasanya tidak ada sumbu atau sumbunya kecil-kecil. Nah teman-teman semuanya, kita harus ingat ketika tidak ada sumbu, itu dia pasti pembukaan arah harga, atau sumbunya kecil-kecil, ada di atas atau di bawah, ada di bawah atau di atas, atau ada atas atau bawah, semuanya itu namanya pembukaan arah harga. Di mana kita akan menjumpai pembukaan arah harga ini, kita akan menjumpai ini yang panjang-panjang ini. Kita akan menjumpai yang panjang-panjang ini, akan kita jumpai yang panjang-panjang ini akan kita jumpai di mana? Biasanya di pertengahan market, itu. Kalau yang seperti ini, yang kecil ini biasanya kita jumpai di di akhir market atau di titik support atau resisten. Tapi biasanya ini yang seperti ini dijumpai di titik support atau resisten. Kebanyakan seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, tentunya candle-candle ini yang besar-besar ini, candle-candle yang besar, mereka semua punya mereka semua ketika membuka harga perlu pendampingan. Ini itu mereka semua perlu pendampingan. Nah, apa sih fungsinya pendampingan pembukaan harga?
Contoh ya. Saya kasih contoh. Contoh di sini ada pembukaan arah harga buy. Contoh buy. Terus kemudian dia ada pendampingan. Biasanya pendampingan itu candlenya kecil. Kalau candle satu warna itu kecil. Ketika candle satu warna untuk mendampingi itu bisa kecil, bisa ada sumbu, bisa nggak ada sumbu, bisa sumbu di atas atau di bawah, pokoknya ini berlaku semua. Atau bisa candle besar, ini juga berlaku semua. Ketika pembukaan harga seperti ini, nggak ada itu kan, biasanya ada pendampingan. Contoh pendampingannya hijau. Contoh kita buat aja hijau, mungkin terus sumbunya kita bikin di atas. Ketika sudah begini berarti kan dia memang buka ke atas ya. Dia bukanya ke atas. Memang benar-benar bukanya ke atas. Mau naik ya. Ketika sudah seperti itu, bentar, karena itunya penuh. Ketika sudah ada pendampingan bukanya ke atas. Nah, terus di situ kita menjumpai candle merah. Contoh candle merah. Contoh gini. Terus ada sumbu di bawah. Mana tadi? Sumbu di bawah. Nah, ada sumbu di bawah. Buka di atas dan konfirmasi, ada sumbu di bawah. Nah, ini kebiasaan market 80-90% dia tetap nanti jadinya tetap hijau lagi. Biasanya hijau lagi. Mana tadi? Biasanya dia tetap jadi hijau lagi. Entah itu ada di sini ada sumbunya atau di sini ada sumbunya. Kebanyakan jadinya hijau lagi. Kenapa? Kenapa begitu? Kenapa? Pertama, di sini dia sudah pembukaan. Di konfirmasi dia buka harga. Terus di sini dia mau mengkonfirmasi. Sebenarnya dia mau turun, ya kan? Dia mau turun kuat. Tapi keadaan dia mau turun itu di sini bodinya itu lebih kecil daripada dua pendamping ini, lebih kecil. Jadi ketika ini digabungkan kan jadinya seperti ini. Nah, tentunya berarti ini tidak akan bisa melawan pembukaan ini, sehingga pasti berarti dia mau ke bawah, mau melawan arah itu tidak akan mampu, makanya dia pasti ke atas. Itu coba teman-teman mungkin istilahnya itu untuk yang hijau. Nah, untuk yang hijau seperti itu. Untuk yang merah kita lihat. Untuk yang merah, kalau untuk yang merah contoh sebentar, warnanya salah. Untuk yang merah, bentar dulu ya. Untuk yang merah kita coba dulu bentar. Nah, contoh untuk yang merah. Kalau untuk yang merah kita kasih contoh ini aja. Ini merah ke bawah. Nah, terus di sini ada sumbu kecil gitu ya. Sumbu kecil. Nah, pendampingannya gimana? Kalau dia pendampingannya merah juga, contoh kita kasih pendampingannya merah ya. Pendampingannya di merah. Di merah sini. Nggak ada sumbunya contoh. Atau mungkin sumbunya segini. Ini. Nah, kalau ini contoh aja ya.
Kalau seperti ini, pendampingannya seperti ini, berarti kan dia mau turun ke bawah nih ya. Dia mau turun ke bawah. Dia mau turun ke bawah. Terus dia didampingi. Dia didampingi ini. Dampingi ini. Kita lihat konfirmasinya. Kita lihat konfirmasinya. Kita lihat konfirmasinya. Kalau seandainya konfirmasinya hijau, hijaunya ini seperti ini. Aduh, bentar. Salah warna. Konfirmasinya hijau ya, hijaunya seperti ini. Contoh seperti ini, ada sumbunya di atas, atau bentar, atau seperti ini, atau hijaunya seperti ini, ada sumbunya dikit di atas. Atau seperti ini, bodinya di sini ya, bodinya kecil seperti ini. Nah, ini menandakan bahwasannya dia tidak terkonfirmasi. Dia pasti akan ke atas. Pasti dia ke atas. Kebanyakan market seperti itu. Ini 90% profit. Jadi kalau ke bawah, mau ke bawah lagi, ternyata di sini atas. Nah, kita di sini open buy. Di sini bisa open buy. Terus atau konfirmasinya seperti ini di atas, kita bisa open buy. Atau di sini ada sumbernya kecil, bodinya kecil, kita bisa open buy. Gitu. Tuh, kalau kita bikin kalau merah gimana, Bang? Kalau merah gimana? Kita bikin gini. Contoh buka harga di sini. Hijau lagi pula. Buka harga di situ, kita buka merah ya. Buka harga di sini. Aduh. Buka harga di sini merah. Panjang kan? Terus di situ ada sumbunya di bawah. Satu aja. Kecil aja. Ini termasuk candle pembukaan harga. Terus di sini ternyata ada hijau gitu loh. Ternyata ada hijau. Di mana? Nah, hijau. Hijau kecil gitu ya. Nah, hijaunya ada sumbunya atau nggak ada sumbunya. Yang mana posisi hijau ini lebih kecil daripada merah. Berarti dia hijau ini sebagai konfirmasi. Oh, dia mau ke bawah. Dia sudah mengkonfirmasi. Dia mau ke atas tapi nggak bisa walaupun ada candlenya. Nah, maka kita lihat seandainya hijau kayak itu tadi, seandainya dia jadi sumbunya merah, kemudian merahnya sumbunya dominan ke atas ya kan, ada merah lagi ke atas, lebih panjang, ke bawah lebih pendek, terus kemudian badannya kecil, dia ke atas panjang, ke bawah pendek. Nah, ketika menjumpai seperti ini, ketika kalian menjumpai seperti ini, ketika ini satu, dua, nah ketika seperti ini terus dikonfirmasi ini tiga seperti ini, nah dikonfirmasi tiga, ini kalian wajib sell. Gitu. Ini kebiasaan market, semuanya mesti profit 99%. Seandainya dia di sliding itu tipis banget, seandainya dia jadi doji itu juga tipis karena kebanyakan seperti itu. Nah, sekarang kita coba cari market yang bagus. Oke, cari market yang bagus. Nanti saya kasih contoh kenapa jadinya seperti ini. Gitu. Jadi ketika bodinya besar-besar itu biasanya kita jumpai di tengah-tengah market ya, di tengah-tengah antara itu
antara itu marketnya keadaannya uptrend atau marketnya keadaan downtrend. Itu biasanya pembukaan harga itu kita jumpai di tengah-tengah tuh. Sekarang coba kita cari candle pembukaan harga, candle pembukaan harga di tengah-tengah yang enggak ada itunya. Oke, kita nggak usah jauh-jauh. Nah, kita nggak usah jauh-jauh. Ini candle kecil. Ini tadi kan saya kasih contoh yang candle besar ya. Saya tadi contoh kasih candle besar. Nah, kemudian saya itu. Nah, ini kita kasih. Nah, ini bentar. Ini. Nah, ini yang saya lingkarin ini merupakan contoh candle pembukaan harga. Candle pembukaan harga. Nah, ini ya saya lingkarin ini. Ini merupakan contoh candle pembukaan harga. Kenapa? Dia mau tren ke bawah, nggak ada sumbunya. Kecil-kecil ya, kecil-kecil. Nah, ini sumbunya kecil, kita perbesar juga. Sumbunya kecil, terus ini juga kecil. Nah, terus di sini, bentar, saya kasih garis lah, line. Nah, mana tadi? Nah, ini di sini dia buka harga. Nggak usah itu ya, karena ini kotak-kotaknya kayaknya kelihatan. Di sini dia buka harga. Terus didampingi merah juga, merah ke bawah. Oh, berarti dia mau ke bawah sebenarnya. Itu, mau ke bawah jadi merah. Lah, terus kemudian di sini jadi doji. Doji hijau. Ini sebagai penentu. Dia sebenarnya mau ke atas, membalikkan pembukaan harga, atau mau tambah ke bawah gitu loh. Atau mau tambah ke bawah gitu. Bentar. Atau dia mau tambah ke bawah. Itu mana? Atau nah di sini dia mau ke atas. Nah, ternyata di sini dikonfirmasi. Dia ternyata mau ke atas nggak mampu. Jadinya doji. Dojinya lebih panjang ke bawah daripada sumbernya di atas. Berarti sebenarnya dia mau ke bawah, mau meneruskan pembukaan yang udah dikonfirmasi ini. Akhirnya dia nggak mau ke atas, jadinya doji, makanya di sini dia jadinya merah. Itu teman-teman. Terus kita cari lagi contoh yang deket dengan tren. Nah, ini ini dia di 21.13. Dia membuka harga di sini, terus kemudian didampingi di sini sumbu kecil. Lah, ketika didampingi sumbu kecil ini nanti jadinya apa? Ketika dia sumbunya panjang di atas, berarti dia istilahnya kita tetap open buy. Ketika sumbunya di bawah, kalau jadinya hijau, sumbunya panjang di bawah, oke, berarti kita open sell. Nah, tapi karena di sini sudah nyembuh resisten, kita coba sell satu kali. Masanya di sini dia sudah nyentuh support sih. Dia sudah nyentuh support. Tapi ini kayaknya ke atas karena dia sudah nyentuh support. Tuh kan. Ke atas nggak apa-apa. Dia sudah nyentuh support. Nah, bagaimana untuk mendukung itu semuanya? Kita gunakan yaitu Fibonacci. Kita gunakan tambahan yaitu Fibonacci. Tapi ini saya yakin sih dia masih bisa profit tipis sih gitu.
Fibonacci, apakah dia mau ke atas lagi, ke 2, oke, 1, profit, oke. Nah, Fibonacci ini tujuannya kita untuk mengetahui arah resisten dan tidaknya. Lah, berarti kan di sini dia seharusnya kan ke bawah lagi. Karena ini itu ternyata di sini dia sudah menembus titik support. Nah, biasanya seperti ini berarti dia nggak berani meneruskan ke bawah lagi. Itu berarti di sini kita lihat di sini. Kita lihat ini di detik 16, menit 16 kita lihat. Berarti dia buka harganya di sini lagi. Berarti di sini sudah digagalkan gitu. Kita coba lihat. Di sini kita lihat. Di sini dia buka harga naik ke atas. Kemudian didampingi ini ada pendampingan candle kecil. Ketika nanti sumbunya ke atas, oh dia nggak ada sumbu. Biasanya seperti ini dia buka lagi harga ke atas. Nah, kalau ada sumbunya ke atas saya tadi berani buy. Nah, karena nggak ada sumbunya kita skip dulu. Biasanya seperti itu. Nah, nanti di sini konfirmasi, kita lihat di sini konfirmasi kedua, apakah ada konfirmasi. Itu aja. Sebenarnya simpelnya seperti itu. Kita coba lihat dulu di sini. Jadi riwayat tradingnya kita tadi itu ya nggak profit, balik modal. Kita lihat di sini. Nah, ini titik support terdekat. Nah, titik support terdekat ini di 18. Oke, berarti jika seperti ini kita coba sell karena dia sudah melewati titik support gitu. Kita harus berani sell. Waduh, saya telat ya. Saya sudah melatih titik support, harusnya dia ke bawah, biasanya seperti itu. Duh, biasanya seperti itu. Ini loading sekali.